Ini cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an hujjatan lana wa la alaina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang disuruh untuk berjalan di antara seluruh kota, seluruh kampung, seluruh jalan di kota-kota untuk mencari majelis-majelis zikir. Ketika mereka menemukannya, maka mereka saling memanggil satu sama lain, datanglah ke sini. Halummu ila hajatikum, datanglah kamu, inilah hajat yang kau cari. Kemudian para malaikat itu datang, berkerumun di majelis zikir itu, menaungi majelis zikir itu dengan sayap-sayapnya hingga ke langit dunia. Allah yang maha tahu melihatnya, kemudian Allah bertanya, padahal dia lebih tahu. Allah bertanya, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku? Malaikat menjawab, mereka bertasbih memuliakan asmamu, mereka bertakbir, mereka bertasbih mensucikan dan memuliakan namamu. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatku? Malaikat menjawab, belum pernah. Demi Allah, mereka belum pernah melihatmu. Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka pernah melihatku? Malaikat menjawab, niscaya mereka akan lebih memuji asmamu, lebih membesarkan dan memuliakanmu. Allah bertanya, apa yang mereka minta? Malaikat menjawab, mereka meminta surga. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat menjawab, belum, demi Allah mereka belum pernah melihat surga. Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Malaikat menjawab, niscaya mereka akan lebih minta lagi untuk masuk ke dalamnya. Allah bertanya, apa yang ingin mereka hindarkan? Malaikat menjawab, mereka ingin menghindar dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, belum pernah. Wallah, mereka belum pernah melihat neraka. Allah bertanya, bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, niscaya mereka akan lari menjauh lebih lagi, meminta untuk menjauh dari neraka itu. Allah berkata, persaksikanlah bahwa aku mengampuni mereka, aku memberikan apa yang mereka minta, dan aku menghindarkan mereka dari apa yang mereka ingin menghindar daripadanya. Malaikat berkata, di antara mereka ada orang-orang yang hanya lewat saja, datang dan mereka duduk karena ada keperluan, mau ketemu Bang Yudi. Kemudian kata Allah, persaksikanlah bahwa aku juga mengampuni orang itu. Dia datang ke majelis di mana mereka tidak kecewa dengan orang-orang yang duduk bersama mereka. Salah satu hadis di Riyadhus Shalihin, kita ketika beriman kepada Allah, kepada surga, kepada neraka, kita beriman kepada hal-hal yang gaib, yang belum pernah kita lihat ya. Allah, surga, neraka itu belum pernah kita lihat. Dan ini adalah salah satu syarat untuk menjadi orang yang bertakwa. Di Al-Baqarah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim itu adalah kitab di mana tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu?
Alladzina, nomor 1, alladzina yu'minuna bil ghaib. Syarat pertama jadi orang bertakwa adalah beriman pada hal-hal yang ghaib. Allah ghaib, surga ghaib, neraka ghaib. Semoga kita semua yang di sini termasuk dalam majelis zikir yang dicari oleh para malaikat, mendapatkan ampunan dari Allah, diberikan apa yang kita minta, dan dijauhkan kita dari apa yang kita ingin menjauh daripadanya. Semoga kita termasuk dalam majelis zikir itu. Amin, amin, amin. Oke. Saya serasa jadi ustadz beneran nih pakai panggung bener-bener ustadz Amin. Latihan jadi ustadz. Bismillah, kita lanjutkan yang kemarin sudah bagian pertama nih, bagian kedua jadi pemimpin. Pertama, yuk berjamaah. Islam itu menganjurkan untuk berjamaah, wa alaikum bil jamaah. Selalu kita harus ikut dalam jamaah karena jamaah itu membuat kita menjadi kuat. Tidak pernah satu orang tuh imannya selalu naik enggak ya. Kadang-kadang semangat kita menurun. Kadang-kadang letoy ya. Itu perlu teman-teman, perlu jamaah agar kita bisa bersemangat kembali. Maka tetap berjamaah. Agak lambat. Mungkin terlalu bersemangat ya. Ya. Terlalu bersemangat soalnya dilihatin sama istri saya. Yuk berjamaah. Islam mengajarkan untuk selalu berjamaah dalam melakukan sesuatu. Jamaah mengumpulkan kekuatan dan potensi umat bersabar atas segala sesuatu yang tidak kita sukai. Ini sudah kemarin ya. Yang kedua, setelah berjamaah lalu ngapain? Perlu pemimpin. Nah ini Ustadzah Linda. Enggak lah, Tante Linda aja yang biasa jadi pemimpin ini. Dibutuhkan pemimpin. Kapal selalu membutuhkan nakoda. Nggak pernah kapal itu tanpa nakoda. Dia perlu seseorang mengarahkan kapal kemana. Dan nakoda adalah seorang yang harus memberikan perintah ketika ada hal-hal darurat. Organisasi membutuhkan ketua. Ya. Tidak ada organisasi tanpa adanya ketua, tanpa adanya pucuk pimpinan. Selalu harus ada ketua. Negara membutuhkan kepala negara. Indonesia punya presiden, yang lain punya perdana menteri. Inggris belum punya. Perdana menteri Inggris turun. Tapi tiap negara butuh pemimpin. Pasukan membutuhkan panglima ya untuk mensinkronkan gerakan pasukan. Bukan hanya manusia, bahkan binatang pun punya pemimpin. Setiap kumpulan singa pasti punya raja. Ada raja yang dihormati di singa itu. Kemudian simpanse punya alfa, nama ketuanya simpanse itu alfa disebutnya. Kemudian setiap koloni semut punya ratu, lebah juga punya ratu. Dan itu katanya salah satu mukjizat Al-Quran di surat An-Naml ya. An-Naml ya. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman jalan Namal itu semut. Nahal itu lebah. Nabi Sulaiman lewat di satu wadi Namlun di situ. Kemudian salah seorang semut berkata, wahai para semut, masuklah ke dalam rumah-rumahmu. Di situ disebut qolat namlatun. Kenapa bukan qola namlun? Kalau qola namlun itu artinya laki-laki. Tapi ini semutnya perempuan. Dia disebut qolat namlatun. Berkata satu semut, wahai para semut, masuklah ke dalam rumah-rumahmu. Ini perintah dari pemimpin.
Dan ternyata pemimpinnya itu perempuan. Karena di Al-Quran disebutnya namlatun, bukan namlun ya. Nah ini salah satu mukjizat kok disebutnya perempuan gitu ya. Ternyata pemimpin baru sekarang diketahui semut itu pemimpinnya perempuannya, ratu. Lebah juga ratu ya. Apa? Loh, nggak, ini samanya pemimpin semut itu ratu semut, bukan raja maksudnya. Ya, jadi jenis kelamin pemimpin semut adalah perempuan. Lebah juga, kalau singa itu laki-laki. Simpanse juga laki-laki pemimpinnya. Oke. Dibutuhkan pemimpin cukup satu di tiap level, pengambil keputusan dan untuk ditaati. Ya, di sini setiap perkumpulan ketika kita punya jemaah sebaiknya punya pemimpin ya. Oke. Tidak ada gerakan tanpa pemimpin, pemersatu dan menuju satu tujuan. Oke, lihat ya. Jadi salah satu contoh di hadis ketika 3 orang berangkat dalam bepergian, hendaknya dipilih salah satu menjadi pemimpin. An Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza kharaja salasatun, ketika keluar 3 orang fi safar dalam perjalanan ya, fal yu'ammiru ahadahum, maka pilih salah satu menjadi pemimpin. 3 orang saja perlu salah satu sebagai pemimpinnya. Teman pernah dari Jakarta ke Anyer pakai mobil, satu mobil Innova, kemudian satu Kijang lah pokoknya, bertujuh di dalam, dan mulai dekat ke Cilegon itu sudah mulai macet, dan dekat Anyer tuh tidak bergerak. Untuk sampai ke Anyer mereka tuh paling 10 menit bergerak 1 meter, sangat-sangat macet, dan mereka di dalam menggerutu, gimana ini, terus enggak, akhirnya terus sampai ke Anyer tuh 9 jam, Jakarta ke Anyer 9 jam, dan sampai di sana nggak boleh masuk ke pantai karena pantainya sudah terlalu penuh, ditutup. Akhirnya mereka cuma cari warung makan, pulang lagi, nginjek pantai pun nggak bisa. Saya bayangkan kalau mereka punya satu pemimpin yang berani memutuskan, maka tidak perlu 9 jam untuk memutuskan pulang gitu. Karena 9 jam udah pertama capek, kedua nggak akan gembira lah kalau namanya capek udah kayak gitu. Ya, jadi ketika berjalan 7 orang tuh mereka tidak memilih salah satu sebagai pemimpin. Ya, kalau kata hadis Nabi, kalau Anda bepergian 3 orang minimal, pilih salah satu pemimpin. Kalau 2 orang nggak perlu. Ketika 3 orang atau lebih, pilih 1 orang menjadi pemimpin. Ini perlunya pemimpin di salah satu hadis, ketika bepergian, pilih pemimpin. Ya. Ini pentingnya bepergian, man cannot discover new oceans unless he has the courage. Seseorang tidak akan bisa menemukan lautan yang baru kecuali dia punya keberanian untuk meninggalkan pandangan kepada pantai. Kalau masih bisa melihat pantai, itu artinya dia belum berani meninggalkan pantai, belum berani meninggalkan pulau. I'm not the same having seen the moon shine on the other side of the world. Saya tidak sama ketika saya sudah pernah melihat rembulan di sisi lain dari dunia. Jadi ketika kita banyak bepergian, maka kita punya pandangan yang beda. Bulannya sama, tapi saya melihatnya dari sisi dunia yang berbeda. Makanya Tante Alfi pergi ke Masjidil Aqsa untuk melihat rembulan dari sana. Dan beliau berani mengatakan, I'm not the same. Saya tidak sama lagi dengan sebelumnya. Saya melihat di Masjidil Aqsa itu ada ini. Saya tidak sama lagi pandangan saya seperti saya yang sebelumnya. Ini pentingnya safar ya.
bepergian. Keluarga, ayah menjadi pemimpin. Jika ayah tidak ada, ibu menjadi pemimpin. Selalu ada pemimpin di dalam keluarga. Nabi juga ketika beliau bepergian perang, beliau menjadi panglima perang. Ketika beliau tidak pergi, beliau menunjuk salah satu menjadi panglima. Dalam satu kasus ekstrim, beliau menunjuk sampai 3. Ya. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berperang dalam satu peperangan ya. Ghazwatu Mu'tah. Oh ini di perang Mu'tah. Zaidu ibnu Haritsah ya. Menunjuk sebagai panglima perang Zaid bin Haritsah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in qutila Zaidun fa Ja'far. Kalau Zaid itu meninggal gugur, maka Ja'far menjadi panglima perang. Fa in qutila Ja'far fa Abdullah ibnu Rawahah. Kalau Ja'far itu gugur syahid, maka panglima perang digantikan Abdullah ibnu Rawahah. Sampai 3 ya. Ditunjuk fulan. Kemudian kalau fulan meninggal, ganti fulan kedua. Fulan kedua meninggal ganti yang ketiga. Ini pentingnya panglima perang di dalam satu pasukan tidak boleh kosong. Maka sampai Rasul memilih 3 orang. Ini kalau ini meninggal, ini kalau ini meninggal, ini. Dan ternyata 3-3-nya meninggal. Ya ini tidak boleh pasukan itu tanpa panglima. Selalu harus ada panglima. Tanpa pemimpin, jamaah itu ibarat gelang atau kalung mutiara, putus talinya. Kalau ibu-ibu punya gelang, punya kalung, putus talinya, kira-kira mau dipakai atau mendingan masuk ke tas? Simpen aja, talinya nggak ada, bawa mutiaranya satu-satu. Ya. Jadi ketika kita berjamaah kemudian tidak ada pemimpin, itu seperti mutiara tapi nggak ada talinya, nggak ada pengikat, nggak bisa jadi perhiasan. Atau lidi banyak tapi nggak ada pengikat, nggak bisa jadi sapu. Atau banyak jeruk tapi nggak punya keranjang. Gimana cara bawanya? Tangan kita cuma 2, bawa 1-2 jeruk udah penuh. Kalau punya 20 jeruk, bagaimana cara kita membawa jeruk ya? Perlu ada keranjang, perlu ada pemersatu. Itulah fungsi pemimpin. Dan jamaah harus ada pemimpin ya. Pemimpin itu orang tertenang, penggerak, penyemangat, menentukan visi dan misi. Oke. An Tamim Ad-Dar. Ad-Dari qala tatawala an-nasu fil bina'a fi zamani Umar. Dari Tamim Ad-Dari berkata, berlomba-lomba manusia itu meninggikan bangunan. Jadi di zaman Umar itu sudah ada bangunan tingkat 2, tingkat 3, tapi nggak sampai 10 lah ya. Tatawala berlomba-lomba manusia meninggikan bangunan fi zamani Umar, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah meninggal, digantikan Umar, dan di zaman Umar orang mendirikan bangunan 2 tingkat, 3 tingkat. Faqala Umar berkata, ya ma'syarul uraib, wahai masyarakat Arab, al-ar. Umar itu sangat mencintai bumi dan dia tidak ingin bumi itu menderita. Kemudian Umar mengingatkan, al-ar, ingatlah bumi, jangan sakiti bumi. Ini baru 2 tingkat, 3 tingkat. Gimana kalau 10 tingkat? Gimana kalau jalan layang? Itu, kalau saya bayangkan Umar hari ini marah besar ya. Umar itu khalifah yang suka akan bumi. Beliau mencintai bumi dan bahkan di salah satu riwayat
pernah bumi itu gempa, kemudian Umar memukul bumi dengan tongkatnya dan kemudian mengatakan, bukankah aku sudah adil kepadamu wahai bumi? Kemudian gempanya berhenti. Jadi Umar bisa menghentikan gempa dengan ucapannya, dengan tongkatnya. Bukankah aku sudah adil kepadamu wahai bumi? Dan bumi berhenti, gempanya berhenti. Nah, ini salah satu bukti bahwa Umar itu sangat cinta kepada bumi. Ketika orang berlomba mendirikan bangunan, maka Umar marah dan berkata, al-ar, ingat bumi, sayangi bumi. Kemudian, innahu la islama illa bi jamaah. Sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa bi imarah. Sesungguhnya tidak ada jamaah kecuali dengan kepemimpinan. Wala imarata illa bi ta'ah. Sesungguhnya tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Ini Umar radhiyallahu anhu mengingatkan bahwa pertama, Islam itu harus berjamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Yang kedua, tidak ada jamaah kecuali ada pemimpinnya. Dan ketiga, tidak ada pemimpin kecuali ditaati. Dan Umar ingin mengatakan, akulah pemimpinmu dan taatilah aku. Kalau dibilang jangan mendirikan bangunan tinggi, harus taat. Itu yang sebenarnya ingin diucapkan oleh Umar. Ya. Innahu la islama illa bi jama'ah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam tanpa jamaah, tidak ada jamaah tanpa kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. Faman sawadahu qaumuhu ala fiqh kana hajatan lahu walahum. Barang siapa memimpin kaumnya dengan keilmuan, maka itu adalah kehidupan untuknya dan kehidupan untuk masyarakatnya. Ini juga Umar ingin menekankan bahwa aku tahu apa yang aku katakan, bahwa aku memimpin dengan pengetahuan. Ya. Apa yang aku katakan bahwa bumi itu dia menderita beban. Makin banyak beban bangunan di atasnya, dia makin menderita, dan aku tahu itu. Aku seorang pemimpin yang memimpin dengan keilmuan. Wa man sawadahu qaumuhu ala ghairi fiqh kana halakan lahu walahum. Barang siapa yang memimpin kaumnya tanpa pengetahuan, maka itu adalah kecelakaan baginya dan bagi kaumnya. Masih kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Apa harus dipelankan bicaranya? Hah? Hah? Gimana? Erwin. Kalau di Erwin jelas. Oh. Hah? Halo. Masuk nggak? Halo. Segini masuk nggak? Halo, halo. Susah kalau ngomongnya penyanyi ini. Oke. Ini terjemahan dari Tamin Ad-Dari radhiyallahu anhu, ya. Ini sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan adanya kepemimpinan, dan tidak ada gunanya kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Ini Umar memberikan peringatan kepada kaumnya, tapi di dalamnya ada satu prinsip-prinsip bahwa Islam itu harus tegak dengan jamaah. Ya. Jamaah harus ada pemimpin, dan pemimpin harus ditaati. Ini prinsip di dalam kepemimpinan Islam. Kemudian ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi
ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di dalam naungannya, yauma la dzilla illa dzilluhu, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, al imamul adilu. Yang pertama pemimpin yang adil, kemudian yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, seorang pemuda yang hidupnya taat beribadah kepada Allah azza wa jalla, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, pemuda atau laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid, selalu memikirkan masjid, berkhidmat untuk masjid. Ustadz Yudi di sini berkhidmat untuk Masjid Ar-Rahmah. Semoga termasuk di golongan ketiga. Warajulani tahabba fillahi, 2 laki-laki yang saling mencinta di dalam karena Allah, bukan berarti homo, tapi kita seperti Pak Marta bertemu Opa itu saling mencinta karena Allah, ijtima'an alaihi wa tafarraqan alaihi, bertemu dan berpisah karena Allah. Farajulun tatallabatu imra'atun zata husnin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang dimintai atau disenangi oleh perempuan yang cantik terhormat, tapi dia menolak dan mengatakan aku takut kepada Allah. Ya, diajak berzina tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kemudian warajulun yatasaddaqo bisodaqatin fa'akhfaha, seorang yang bersedekah dengan sedekahnya kemudian disembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, kemudian warajulun zakarallaha khaliyan, seorang laki-laki yang mengingat Allah ketika dia sedang sendiri, fadot ainaha, kemudian matanya berlinang air mata. Jadi ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di hari di mana tiada naungan selain dari naungannya. Ini disebut sebagai peristiwa di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah padang luas sekali, adanya setelah hari kiamat. Pada hari kiamat akan ditiup sangkakala pertama. Dan pada sangkakala pertama, trompet pertama, seluruh dunia akan hancur. Kemudian ditiup lagi sangkakala kedua, maka seluruh manusia dibangkitkan lagi. Dan mereka digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar mereka menunggu pengadilan terakhir. Dan mereka berdiri lama. Matahari dekat dengan kepala mereka. Semuanya kepanasan, semuanya berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai dada. Saking panasnya matahari dan saking lamanya menunggu. Ada yang keringatnya sampai leher. Ada yang mengatakan 40 tahun menunggu, ada yang mengatakan 40 tahun, 40.000 tahun menunggu pengadilan hari akhir. Dan nggak ada bedanya sih, 40 sama 40.000 itu nggak ada bedanya ya. Karena di akhirat nanti waktu itu beda dengan waktu kita sekarang. Di salah satu ayat, yaumun miqdaruhu khamsina alfasana. Di ayat lain, yaumun miqdaruhu alfasana. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun ukuran kamu. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun ukuran kamu. Di ayat lain bahkan satu hari seakan-akan 50.000 tahun ukuran kamu. Ya, kalau orang psikologi mengatakan, psikologi atau filsafat mengatakan, kalau kita berada di dalam cinta, maka waktu menyempit dan ruang meluas.
Ya, kalau kita berada di cinta seseorang yang kita cintai, maka sejam tuh serasa sebentar. Aduh, kok baru udah harus pergi lagi ini, baru ngobrol sebentar, udah 1 jam itu. Tapi merasa waktu itu menyempit. 1 jam kok cepet banget ya. Dan ruang meluas. Rumah yang sempit itu menjadi lega. Nggak apa-apa kok saya di sini sempit, Mas. Nggak apa-apa, saya senang kok di sini. Ya, ruang meluas. Tapi kalau orang lagi benci, lagi marah itu waktu melebar dan ruang menyempit. Ya, kita berada dengan satu ruangan dengan orang yang kita benci. 5 menit itu serasa 2 jam. Jadi waktu itu serasa, aduh, udah lama banget, padahal baru 5 menit itu. Ya, waktunya kemudian ruangnya menyempit, waktu melebar, ruang menyempit. Orang yang kita benci itu padahal 10 meter jauh dari kita. Kita merasa dia dekat, kok dia ada di sini sih, ngapain sih dia di sini, kok datang sih dia. Ya, ruang seakan menyempit, seakan-akan dia tuh dekat dengan kita. Padahal jauh 10 meter, 20 meter, tapi kita bisa melihat dia. Dan kita nggak enak aja isinya. Ya, kata orang psikologi, kalau dalam cinta, maka waktu ruang melebar, kalau kita benci, waktu itu melebar dan ruang menyempit. Dan di dalam hari akhir nanti, enggak, makanya disebutkan nggak ada bedanya, 40 tahun, 40.000 tahun itu nggak ada bedanya. Matahari di atas kepala kita, nggak ada malam, nggak ada siang. Bagaimana kita menghitung hari? Sehari itu ukurannya gimana? Nggak ada yang tahu. Jadi setahun ukurannya gimana? Nggak ada yang tahu. Jadi di dalam akhirat nanti ukuran sehari itu nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita ngomongin 40 tahun kita menunggu, 40.000 tahun kita menunggu, nggak ada bedanya. Kasih. Ya, ya, ya. Di padang mahsyar, matahari berada dekat dengan kita dan semuanya mengeluh kepanasan. Hanya orang 7 golongan yang diberikan ruang VIP, diberi naungan. Kalau di airport itu ada lang, ya, VIP lang. Ya. Kalau kita pergi dengan pesawat dan business class atau VIP class, kita punya lang di mana kita bisa masuk situ, AC-nya enak, kursinya empuk, dapat snack, dapat kopi, ya. Untuk 7 golongan ini di padang mahsyar mereka punya ruangan khusus, diberikan keteduhan, dikasih AC kayaknya ya. Kemudian boleh minum snack, kopi, sembari menunggu pengadilan terakhir. 7 golongan. Yang satu, imam yang adil. 2, seorang pemuda yang menghabiskan masa mudanya dengan beribadah. 3, seorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Semoga kita masuk golongan ini. Kemudian lelaki yang diajak seorang wanita yang cantik terpandang untuk berzina, lantas ia berkata sesungguhnya aku takut kepada Allah. Keenam, seorang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan dengan tangan kanan. Yang ketujuh, seorang yang berpikir kepada Allah seorang diri hingga menetes air matanya. Jadi Bukhari Muslim. Pertanyaannya, kenapa dari 7 golongan itu nomor 1 disebutkan imam yang adil, pemimpin yang adil? Itu yang disebutkan Rasul pertama kali di hari di mana dinaungi oleh naungan Allah, fi yaumin la dilla illa dilluhu. Tidak ada naungan selain dari naungannya. Kenapa nomor satunya pemimpin yang adil? Ya. Jadi kira-kira kalau saya menebak ini karena pemimpin itu untuk banyak orang ya. Sedangkan yang lain hatinya terkait dengan masjid itu banyakkan untuk sendiri. Tapi pemimpin dia mengorbankan waktunya, tenaganya, pemikirannya untuk banyak orang. Jadi, tidak selfish, tidak egois ya. Dia memikirkan banyak orang, tidak hanya diri sendiri. Jadi ini dia ditempatkan sebagai golongan yang pertama yang diberi naungan oleh Allah di hari di mana la zilla illa zillu, tidak ada naungan selain dari naungannya.
ragu menjadi pemimpin, yang pertama takut berbuat zalim. Sebenarnya ini saya menulis buku ini pengalaman di masjid saya ketika mencari ketua panitia misalnya Ramadan, susah setengah mati, nggak ada yang mau. Jangan saya, yang lain aja lah, yang lain lebih bagus, lebih berpengalaman. Tidak ada orang yang mau mengambil alih kepemimpinan, tidak ada orang yang mau bertanggung jawab. Idul Adha sama Idul Fitri itu Ramadan itu saya sampai mendatangi 28 orang, nggak ada yang mau. Waduh, jadi pemain nggak mau. Nggak. Saya di situ ketua DKM, jadi nggak boleh jadi ketua panitia. Jadi ketua panitia Ramadan akhirnya dapat, tapi setelah berjuang dengan susah payah. Nah, ya, ya jangan saya, yang lain aja lah, yang lain masih banyak. Yang lain juga ngomong gitu, Pak. Masya Allah. Ya, kemudian saya pengen mencari, menganalisa kenapa mereka tidak mau menjadi pemimpin. Yang pertama, mungkin ya mereka takut berbuat zalim. Memang banyak hadis Quran mengatakan kalau zalim itu nanti akan kena dosa. Nama sabi itu ya, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Ini zalim tapi tidak hanya untuk pemimpin, semua yang zalim itu mendapatkan siksa yang pedih sebenarnya. Bukan hanya pemimpin. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam inna ahabban nas ilallah azza wa jalla, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa aqrabahum minhu, dan paling dekat kepadanya majelisan duduknya, imaman adilun, seorang pemimpin yang adil. Wa inna abghadha annas, sesungguhnya yang paling dimurkai oleh Allah ilallah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa asyadahu adzaban, dan paling keras siksanya, imaman jair, seorang pemimpin yang zalim. Jadi sebenarnya kutub ya. Kutub itu artinya ketika dia menjadi seorang pemimpin yang adil, dia paling dekat kepada Allah. Ketika dia menjadi zalim, dia paling jauh dari Allah dan dia paling keras mendapatkan siksa. Jadi di sini kita melihat sebenarnya bukan pemimpinnya, tapi tingkah lakunya. Apakah adil atau zalim? Adil, dia paling dekat kepada Allah. Zalim, dia paling jauh dari Allah dan paling mendapatkan siksa yang terbesar ya. Oke. Ini sama hadisnya, ada hadis. Pemimpin yang zalim an Maqbil ibnu Yasar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya, yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Jadi ini banyak ancaman untuk pemimpin yang zalim. Dan saya mengira orang-orang membaca ini dan mereka takut menjadi pemimpin karena banyak ancaman. Tapi juga di sisi lain, ini ayat poligami. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qala lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. Dzalika adana alla ta'udu. Kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil pada yatim, maka nikahilah wanita itu 2 atau 3 atau 4. Kalau kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahilah 1 saja atau hamba sahayamu. Ya, ini nanti sampai jam 2. Nanti nanti dijawab oleh Opa. Ditulis saja dulu biar nggak lupa. Ditulis Bu.
ben ora lali. Aja dilalek-laleke. Ya, jadi ini mengenai poligami, hendaklah engkau menikah 2, 3, atau 4. Kalau tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Poligami itu tetap dibolehkan di dalam Islam ya. Jadi tetap seorang laki-laki boleh menikah dengan 2 atau 3 atau 4 ya. Walaupun tidak ada manusia yang bisa adil. Di dalam dunia itu tidak ada keadilan 100%. Namanya adil 100% itu hanya ada di hari akhir, di pengadilan terakhir. Dalam manusia tidak pernah ada manusia yang adil sekali, atau 100% nggak ada ya. Jadi sampai sekarang kita tetap, laki-laki tetap diperbolehkan poligami, ya. Walaupun laki-laki tidak ada yang bisa adil sama sekali. Kalau istri saya setuju poligami, ya, sangat setuju poligami, ya, kecuali untuk suaminya. Kalau suaminya, iya, sama berarti ya. Ya. Jadi tetap poligami itu dibolehkan di dalam Islam, walaupun tidak ada manusia yang bisa adil. Jadi tetap kita harus yakin bahwa itulah Islam dan itu tetap diperbolehkan. Kemudian kedua, adil itu juga harus adil untuk anak-anak kita. Pertanyaannya, apakah kita hanya boleh punya 1 anak? Padahal kalau punya 2 anak, 3 anak, 4 anak itu kita harus adil kepada anak-anak kita. Dan padahal tidak ada manusia yang bisa berlaku adil di dunia ini. Jadi untuk ini cukup kita berniat untuk adil dan kita berusaha untuk adil. Anda katakan pemimpin siapa yang adil, pasti ada orang yang mengatakan dia tidak adil. Katakan Jokowi, enggak, pasti ada orang mengatakan dia tidak adil. Katakan Anies Baswedan, pasti ada orang yang mengatakan dia tidak adil. Ganjar, Ridwan Kamil, siapapun pemimpin, pasti ada orang yang mengatakan dia tidak adil. Pasti. Soalnya dia tidak memilih saya sebagai suaminya. Tidak adil itu. Oke. Jadi tidak ada manusia yang bisa adil di dunia ini. Tapi cukup ketika kita berniat adil dan berusaha adil, itu sudah cukup dianggap sebagai adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berpoligami, kita boleh punya anak lebih dari 1. Anak 4 boleh. Walaupun tidak ada manusia yang bisa adil 100%, tapi cukup ketika kita berniat adil dan berusaha adil, itu kita dianggap adil. Sama juga sebagai pemimpin, asal kita tidak berniat melebihkan 1 golongan, kita niatnya adil, kemudian kita berusaha untuk adil, maka itu dicatat sebagai pemimpin yang adil. Insya Allah. Jadi tidak harus kita adil, dianggap semua orang kita adalah orang adil, nggak ada pemimpin yang bisa seperti itu. Terus kemudian apa tidak boleh ada pemimpin? Kan nggak ada manusia, tidak ada yang pernah bisa berlaku adil 100%-nya. Jadi ini boleh 2, boleh 3, boleh 4. Silakan Ustadz Yudi kalau mau nambah, asalkan bukan saya. Asal bukan suami saya nggak apa-apa. Poligami itu bagus sekali. Asal bukan suami saya. Aduh. Ancamannya dapat. Oke. Ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini ancaman, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Kita ketika kita punya keluarga, kita punya kewajiban
menjaga keluarga kita dari api neraka. Itu kewajiban kita. Kemudian kalau kita ragu-ragu, kayaknya saya tidak bisa menjaga keluarga kita dari api neraka. Apakah kemudian kita tidak menikah, kita tidak punya keluarga? Itu malah lebih jelek lagi ya. Punyalah keluarga, nikahlah, punya keluarga, kemudian berusahalah menjaga mereka dari api neraka. Perkara kita tidak bisa menjaga mereka, tapi kita sudah berusaha, itu tercatat sebagai kita sudah berusaha. Sudah berusaha menjaga keluarga kita dari api neraka. Yang penting usaha. Hasil itu nomor 2. Nabi Nuh juga anaknya masuk neraka. Disuruh masuk kapal, tidak mau. Apakah salah Nabi Nuh? Enggak, Nabi Nuhnya tetap masuk surga. Beliau punya anak, dia punya keluarga, dan berusaha membawa keluarganya terhindar dari api neraka, tapi tidak berhasil. Istrinya tidak mau, anaknya tidak mau, tapi itu tidak menurunkan Nabi Nuh ya. Dia tetap masuk surga. Berkeluargalah, menikahlah, punya keluarga, dan berusaha menjaga mereka dari api neraka. Itu cukup. Perkara hasilnya serahkan kepada Allah. Kemudian yang lain, ayat yang kita hafal, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat yang lalai terhadap salatnya. Kemudian kita, padahal tidak ada orang bisa khusyuk 100% dalam salat. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perlombaan, siapa bisa sholat khusyuk 2 rakaat, saya berikan selendang saya sebagai hadiah. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berusaha, saya mau mencoba, wahai Nabi, silakan. Kemudian sholat 2 rakaat, selesai sholat ditanya Nabi, bagaimana? Saya tadi kayaknya khusyuk dari awal, begitu terakhir tahiyat akhir, saya mikir saya dapat selendang, akhirnya saya nggak khusyuk gitu. Yang sekelas Ali bin Abu Thalib itu sholatnya nggak bisa khusyuk, apalagi kita. Apakah kemudian kita mengatakan saya nggak mau sholat, kalau sholat saya tidak khusyuk, nanti saya malah celaka. Ini ayatnya fawailul lil musallin. Celakalah orang sholat yang lalai dalam sholatnya, mendingan nggak usah sholat. Nggak celaka gitu. Ini sama dengan orang, kamu jadi pemimpin, enggak lah, nanti saya nggak bisa adil, masuk neraka saya kalau nggak bisa adil. Sama ya, alasannya sama. Orang disuruh sholat, enggak lah, nanti kalau saya nggak khusyuk, nanti saya malah celaka, masuk neraka. Jadi pemimpin, enggak lah, nanti kalau saya nggak adil, saya masuk neraka. Ya enggak lah, jadilah pemimpin dan berusahalah berbuat adil. Cukup. Sholatlah dan berusahalah untuk khusyuk. Cukup. Hasilnya nggak khusyuk, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi yang penting berniat untuk khusyuk dan berusaha untuk khusyuk. Kalau nanti di tengah, kunci saya di mana? Kunci saya, mobil belum dikunci tadi. Ya gimana? Itu satu lintasan pikiran yang mengganggu kekhusyukan kita. Ya nggak apa-apa, tapi kita berusaha untuk khusyuk. Cukup. Itu sudah tercatat sebagai khusyuk. Jangan kemudian meninggalkan sholat karena mengatakan, saya kayaknya nggak bisa khusyuk nih. Celaka saya kalau nggak bisa khusyuk. Ya. Sama alasannya ketika orang mengatakan, saya nggak mau jadi pemimpin, saya takut tidak adil. Jadilah pemimpin dan berusaha untuk adil. Itu cukup. Hadis riwayat Tirmidzi, la yazulu qadaman ibnu Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih. Tidaklah bergeser kaki anak Adam di hari kiamat di hadapan Tuhannya. Hatta yus'ala an khamsin, sampai ditanya 5 perkara, an umrihi kima abnahu, mengenai umurnya, untuk apa dihabiskan. Kemudian tentang masa mudanya, untuk apa digunakan. Tentang hartanya, dari mana didapat dan untuk apa dibelanjakan, serta apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Ya, ada 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Kalau kita tidak mau ditanya, apa kemudian kita bunuh diri sekarang? Kalau saya panjang umur, nanti ditanya, kamu hari ini ngapain, hari ini ngapain, hari ini ngapain. Banyak pertanyaan. Masa mudanya untuk apa digunakan? Saya nggak mau masa muda. Untuk hartanya dari mana didapatkan, untuk apa dibelanjakan.
saya tidak mau ditanya ini, tidak, mendingan miskin saja. Ya enggak lah, umat Islam jadilah kaya dan pakai harta kekayaan itu untuk memajukan Islam. Jadi ini kalau saya analogikan dengan pemimpin, sama ya, saya nggak mau jadi pemimpin karena saya takut untuk tidak berbuat adil. Nanti saya tidak berbuat adil kemudian masuk neraka, sama juga. Anda tidak mau punya harta karena Anda takut ditanya, karena Anda dua pertanyaan untuk harta ya. Dari mana didapat, untuk apa dibelanjakan. Tapi tetap kita dianjurkan untuk punya harta yang banyak, tapi dari jalan yang halal dan dibelanjakan dengan baik. Jangan kemudian semua umat Islam miskin, ya mundurlah Islam. Kemudian apa saja yang telah dia amalkan dari ilmu yang dimilikinya. Kalau saya punya ilmu, saya harus mengamalkan ilmu ini. Mendingan saya nggak belajar, saya nggak punya ilmu apa-apa, kan saya nggak ditanya nanti. Ya enggak lah ya, belajarlah ilmu, kemudian amalkan ilmu yang Anda punya. Ini salah satu saya berusaha mengamalkan ilmu, salah satunya dengan mengajarkan ya, ilmu yang kita punya ke tetangga, ke saudara, ke teman, dan lain-lain. Belajarlah, kemudian amalkan ilmu yang Anda punya. Jangan kemudian Anda berhenti, saya nggak mau ditanya untuk apa ilmu yang Anda punya. Kemudian saya berhenti belajar. Nah, tetap belajar, kemudian amalkan ilmu yang Anda punya. Kemudian dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, ada seorang Arab Badui bertanya, wahai Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia? Man khairun nas, siapakah sebaik-baik manusia? Kemudian dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang terbaik dari manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian wasyarrun nas, dan seburuk-buruknya manusia adalah man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruknya manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Dua-duanya umurnya panjang. Tapi ketika umur panjang itu dipakai untuk hal-hal kebaikan, dia menjadi manusia yang paling baik. Ketika umurnya panjang dipakai amal yang buruk, maka dia menjadi seburuk-buruknya manusia. Alhamdulillah kita sudah disampaikan umur 60 tahun ya. Hampir 59 ya. 59, 60 sekitar itu ya. Banyak di antara teman-teman kita yang umur 50 sudah meninggal. Tante Linda, berapa yang sudah meninggal dari angkatan kita? 200. Masa? Yudi, berapa sih yang udah meninggal? 100 lebih. Ya. 100. Dari 400 itu 100 meninggal. 25% udah tereliminasi. Jadi kita termasuk orang-orang yang beruntung masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak teman-teman kita yang sudah meninggal, tidak bisa menambah lagi amalnya. Dan orang-orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Orang yang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Demikian juga sama dengan pemimpin. Bukan pemimpinnya yang salah, tapi ketika pemimpin itu adil, dia sebaik-baiknya manusia. Ketika pemimpin itu zalim, dia seburuk-buruknya manusia.
Karena dia yang mengatur hajat hidup orang banyak. Kalau Anda jadi gubernur, Anda jadi wali kota, Anda jadi presiden, Anda tuh mengatur hajat hidup orang banyak. Anda punya budget, Anda punya uang berapa triliun, yang itu Anda arahkan kemana. Itu dia bisa menjadi sebaik-baiknya manusia dan bisa menjadi seburuk-buruknya manusia. Tapi hendaklah kita mendorong terutama anak-anak muda kita untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin itu butuh latihan. Tidak bisa sakit, saknyep itu yang Jawa itu sakit, saknyep itu apa? Tiba-tiba ya menjadi pemimpin itu tidak bisa. Jadi ini jangan takut berbuat dolim, asal Anda berniat untuk adil dan berusaha untuk adil, itu sudah cukup tercatat Anda itu pemimpin yang adil. Biarpun nanti ada bawahan-bawahan, teman-teman yang mengatakan Anda tidak adil, tapi niat dan usaha itu sudah cukup. Kemudian Anda merasa tidak mampu untuk menjadi pemimpin, saya nggak bisa lah jadi pemimpin. Tidak bisa memimpin, saya belum pernah jadi pemimpin, saya tidak bisa bicara di depan umum, saya pemalu dan seterusnya. Ini keraguan untuk menjadi pemimpin. Yang pertama tadi keraguannya saya takut berbuat zalim. Yang kedua saya tidak punya kemampuan menjadi pemimpin. Ya, ada cerita Bebek dan Raja Wali, ini cerita kuno, klasik. Ya. Ada Raja Wali punya bertelur, dan telurnya itu menggelinding ke kandang bebek, kemudian dierami oleh bebek. Kemudian ketika menetas, maka ada banyak telur bebek. Kalau menetas itu menjadi bebek yang lucu ya, warnanya lembut, kuning, dipegang tuh bagus. Kalau Raja Wali itu menetas menjadi burung yang hitam, jelek, abu-abu, kasar, bulu-bulunya tuh kasar. Dan itu berbeda. Dia anak burung yang paling jelek, istilahnya anak bebek yang paling jelek. Kemudian ketika yang lain itu diberikan makan cacing, dedap, itu yang lain makan dengan lahap. Kalau Raja Walinya nggak suka, makannya sedikit gitu, sehingga dia kurang berkembang. Kemudian ketika sudah mulai besar, semuanya dibawa ke sungai. Semua anak bebek bisa berenang, Raja Walinya tenggelam mulu, dibantu oleh ibunya, ibu bebek ya. Dan dia sering dibully, anak Raja Wali itu sering dibully, oh kamu hitam, jelek, nggak bisa berenang, makannya dikit, lemes banget loh. Kemudian pada satu hari dia melihat ada burung Raja Wali di atas, terbang tinggi, dan dia melihat begitu gagahnya burung Raja Wali itu. Andai aku seperti dia. Gitu. Tapi dia merasa dirinya tuh bebek, sehingga nggak pernah berusaha untuk terbang. Tapi dia dibully terus, berenang susah, makan sedikit. Akhirnya dia pergi meninggalkan sarang bebek, jalan terus, akhirnya bertemu satu danau yang jernih. Sudah berapa bulan dia kemudian melihat di danau itu dan melihat ternyata dirinya adalah seperti burung yang dia lihat terbang di atas. Saya itu ternyata Raja Wali, saya itu. Kemudian dari mulai saat itu dia mulai belajar terbang. Dari tempat batu, kemudian terbang ke bawah, kemudian dari pohon turun ke bawah, dan akhirnya dia bisa terbang. Dan dari situ dia menjadi teman Raja Wali. Dia berteman dengan burung-burung Raja Wali yang perkasa. Dan dia berubah menjadi Raja Wali. Nah ini ketika kita merasa tidak mampu, kita menjadi bebek. Ketika kita merasa mampu, sadar bahwa kita mampu, kita menjadi Raja Wali. Ya, Chuck Wax, kalau bebek itu quack gitu ya, memberikan banyak alasan. Saya nggak bisa karena ini, karena itu, memberikan banyak alasannya. Saya nggak bisa. Tapi kalau eagle, dia source artinya terbang tinggi, dia tidak perlu quack, dia tidak perlu banyak teriak, tapi dia memberikan hasil. Burung Raja Wali terbang tinggi dan dia memberikan hasil. Kalau bebek banyak teriak-teriak saja. Jadi ini
hendaklah kita berusaha menggali potensi diri. Mungkin kita tuh raja wali, kita bukan bebek. Mari kita terbang. Ada salah satu cerita, ada sales ATK, ini sales baru masuk perusahaan, kemudian dia di training oleh manajernya. Ini namanya kertas ini namanya amplop, ini namanya apa, semua spesifikasi produk itu diberikan kepada dia, dilatih. Kemudian dia untuk test case, saya berikan kamu satu prospek, namanya prospek ya. Prospek itu seseorang yang calon pembeli, ya. Calon customer, silakan kamu ke sana, jalan kesehatan nomor 26. Dia itu orangnya rewel, pasti nanya banyak, ini itu. Makanya kamu sekarang belajar product knowledge namanya. Kamu harus belajar produk kamu, ditanya apapun kamu harus bisa jawab. Karena nanti akhirnya dia pasti beli punya kamu. Jadi pertama kamu harus persiapkan diri kamu, belajar semua yang kamu akan jual. Ada amplop, ada kertas, ada folder besar, ada klip, apapun, stapler. Kamu harus bisa menjelaskan kegunaannya apa, bedanya apa, seperti itu. Nanti dia akan banyak bertanya, rewel, tapi akhirnya dia pasti beli. Kemudian sales baru ini pergi ke toko itu, bertemu dengan ownernya. Benar, ownernya tuh, pemiliknya toko itu bertanya banyak mengenai produknya. Ini apa? Kenapa kok harus jenis kertasnya seperti ini? Kenapa? Banyak bertanya, rewel. Kemudian akhirnya setelah 1 jam menjelaskan, pemilik toko itu membeli. Udah, ini ada sales ordernya, ya beli ini, tanda tangan. Kemudian sales ATK-nya tuh pulang dengan sangat gembira, proyek pertamanya berhasil. Dia datang ke manajernya, membawa sales ordernya. Ini pesanan dari pemilik toko Jalan Kesehatan nomor 26. Kemudian manajernya tuh melihat, bagus. Ini apa? Ordernya bagus. Mana itu alamatnya? Jalan Kesehatan nomor 26. Terus manajernya tuh kaget. Enggak, harusnya itu Jalan Kesehatan nomor 62. Saya salah ngasih nomor ke kamu. Yang Jalan Kesehatan nomor 26 itu pemiliknya rewel banget dan belum pernah sales kita itu menjual ke dia. Ada 10 salesman kita ditolak semuanya sama dia. Kamu satu-satunya yang bisa menjual ke orang ini. Jalan Kesehatan nomor 26. Saya salah ngasih kamu alamat, tapi ternyata kamu berhasil ya. 10 salesman kita tidak berhasil. Ya ini karena di dalam pikiran sales yang baru ini pasti beli nanti. Manajernya ngomong itu di awal. Dia nanya rewel, tapi akhirnya dia pasti beli. Dalam pikirannya itu yang dipegang, sehingga apapun pertanyaan dia jawab dengan santun, dengan benar, dengan antusias, dan ternyata beli. Ya ini bagaimana kita mindset atau pemikiran kita tanamkan ke dalam diri kita, saya mampu atau saya tidak mampu. Ketika Anda mengatakan saya mampu, maju silakan dan belajar setelah itu ya. Jadi jangan dari awal mengatakan kayaknya saya nggak bisa kok jadi pemimpin. Saya nggak mungkin lah jadi pemimpin. Saya mimpin orang 50, mimpin 2 orang aja susah saya. Tanamkan ke dalam diri Anda tuh punya potensi, Anda tuh punya satu kemampuan yang belum tereksplor, yang belum terungkap. Wayne Dyer mengatakan, you'll see it when you believe it. Kamu akan melihatnya kalau kamu percaya. Itu akan ada. Jadi kalau kita percaya bahwa kita bisa mengumpulkan wujud 82, ya, you will see it. Nah, persangkaan, apa?
Feeling is believing. Hmm. Oh, ya. Jadi ini puitis ini. Tante Linda itu puitis. Tapi ini memang urutannya ada pertama belief dulu. Baru kemudian kita akan melihatnya. Jadi ini ini Wayne Dyer mengatakan kalau kamu percaya maka kamu akan melihat. You will itu kan future tense. Ya. Future tense artinya belum kejadian. Tapi kalau kamu percaya maka itu akan terjadi. Kemudian yaqulullah ta'ala ana 'inda bani abdi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Ya. Kalau kita berpikir Allah itu baik, Allah itu akan mengabulkan doa kita, itu yang akan terjadi. Kalau kita ragu-ragu, saya kayaknya ragu-ragu nih, Allah kayaknya tidak akan mengabulkan doa saya yang akan terkabul. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku percaya aku baik, ya aku jadi baik. Kalau hambaku percaya aku kejam, ya aku jadi kejam. Nah, kemudian yakin. Jadi ini berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, dari hati yang ragu-ragu, dari hati yang tidak yakin. Kemudian husnudzon, kita harus berprasangka baik, baik kepada Allah, baik kepada diri sendiri dan kepada saudara sesama muslim. Kira-kira Pak. Ya, untuk umpaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keadaan yakin bahwa doamu akan dikabulkan. Ya. Ketika kita berdoa dan kita tidak yakin doa kita dikabulkan, itu kayak kita tidak percaya Allah itu maha kuasa. Ini bisa nggak sih Allah? Udah kayaknya ya udah cukup sekian lah. Baik, kita cukupkan sekian saja. Semoga bermanfaat bagi masih lama banyak ya. Atau ini satu lagi lah. Ini menjawab pertanyaan Ibu Linda sebenarnya, Tante Linda. Ada 3 teori kepemimpinan. Yang pertama persoalan bakat, pemimpin itu dilahirkan. Jika tidak ada bakat, tidak akan bisa menjadi pemimpin. Itu teori pertama. Teori kedua, pendidikan. Bahwa pemimpin itu dididik untuk bisa menjadi pemimpin. Yang ketiga, gabungan dari 2 teori di atas. Yang ketiga adalah semua orang dididik gabungan dari 2 teori di atas, dibutuhkan bakat, tapi hanya bakat saja tidak bisa menjadi pemimpin, harus dilatih. Jadi harus gabungan, dia punya bakat dan harus dilatih. Ini 3 teori kepemimpinan. Saya sendiri lebih percaya pada nomor 2, yaitu pendidikan, di mana pertama tidak ada tes yang bisa mengatakan orang ini berbakat pemimpin atau tidak. Tidak ada tes yang valid sampai sekarang yang bisa kita berikan seperti IQ. Kalau IQ udah sedikit
kurang lebih standar ya. Kalau IQ-nya 100, 120, oh itu bagus. Kalau IQ-nya 80 berarti dia rendah nalarnya. Tapi kalau kepemimpinan belum ada tes akurat yang bisa menentukan orang itu berbakat pemimpin atau tidak berbakat pemimpin. Pertama, dia tidak ada tes. Yang kedua, kalau kita melihat orang itu berbakat, kemudian hanya orang-orang itu yang dilatih menjadi pemimpin, maka itu tidak adil. Seperti kalau saya sebagai pengajar, saya ngajar di kelas. Kemudian saya lihat dari 30 ada 5 yang bagus. Saya berikan latihan hanya kepada 5 orang, itu tidak adil. Harusnya latihan diberikan kepada semua orang, semua murid ya. Ada 30 murid ya semuanya harusnya dilatih. Matematika, fisika atau apapun. Melatih hanya orang yang berbakat, yang kita anggap berbakat, itu tidak adil menurut saya. Tidak ada tes, tidak adil. Yang ketiga, pemimpin itu bertingkat-tingkat. Kalaupun dia tidak bisa naik ke atas, mungkin di bawah dia diperlukan. Memimpin hanya 5 orang. Kalau dia bagus memimpin 5 orang, naik memimpin 20 orang. Kalau 20 orang ternyata dia bisa memimpin, baru kita naikkan jadi memimpin 100 orang. Jadi pemimpin tidak semuanya berada di top level atau menjadi presidennya, enggak semua. Ada yang jadi ketua RT. Kalau bagus bisa jadi ketua RW, bisa menjadi lurah. Itu kan pemimpin semuanya, dan tidak harus semuanya sangat-sangat berbakat menjadi pemimpin, itu enggak. Kalau sangat berbakat menjadi pemimpin, dia naik tingkat ya. Kemudian adanya hadis Rasul dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Semua kita adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Tiap orang kita itu punya bakat memimpin. Berdasarkan hadis ini, jadi kita minimal pertama memimpin diri kita sendiri. Kita bisa mengatur waktu kita. Ya, kita harus bisa memimpin diri sendiri, mana yang baik bagi kita. Kalau kita udah umur segini misalnya jangan makan gula misalkan. Ya udah kita atur diri kita. Saya punya penyakit apa, jangan makan lemak terlalu banyak, atau kita punya mah, jangan makan yang asam atau yang pedas. Kita mengatur diri sendiri. Kita adalah ra'in, kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Kemudian kita kalau lebih bagus lagi kita memimpin keluarga. Bagus lagi memimpin di tingkat teratas lagi. Tapi yang jelas tiap-tiap kamu adalah pemimpin, punya bakat pemimpin. Tidak ada orang yang tidak punya bakat kepemimpinan, tapi hanya levelnya seberapa. Gitu ya. Jadi kita boleh, semua orang punya. Kulukum ra'in. Tiap-tiap kamu semuanya adalah pemimpin. Ya. Jadi ini kenapa saya memilih nomor 2, pemimpin itu harus diberi pendidikan, karena pertama tidak ada tes, kedua tidak adil kalau kita memilih hanya orang-orang yang kita beri pendidikan, ketiga tiap-tiap kita adalah pemimpin. Jadi jangan takut menjadi pemimpin, Anda punya dasar pemimpin, diberikan potensi bakat untuk memimpin, tinggal nanti seberapa tinggi Anda bisa naik. Semoga bisa menginspirasi. Pendidikan nomor 2. Ya.
Jadi untuk laki-laki minimal kita jadi pemimpin rumah tangga lah, pemimpin keluarga. Harus berani menjadi pemimpin rumah tangga. Ya, saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga masih pada penasaran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.